Teman-teman, sekarang itu saya berada di Kampung Kerbau yang ada di Desa Banyu Biru, Bulak PP, Kabupaten Ngawi, Kecamatan Widodaran. Di belakang saya ini waktunya untuk memandikan kerbau ya. Di sini ada sekitar ratusan kerbau yang dimiliki oleh satu orang, teman-teman. Dan kita nanti akan mencari tahu lebih lanjut kira-kira kampung kerbau ini seperti apa, kemudian cara memeliharanya bagaimana, kemudian untuk potensi dari keuntungannya itu seperti apa. Tentunya ini merupakan suatu hal yang unik sekali. Ini lokasinya itu mirip dengan lokasi yang ada di Afrika, teman-teman ya. Nah, selengkapnya silakan simak video ini sampai selesai. Di tengah hamparan hijau pedesaan terletak sebuah kampung unik yang menyimpan kearifan lokal dan tradisi peternakan yang masih lestari. Selamat datang di Kampung Kerbau Bulak PP Banyu Biru Ngawi. Kampung yang hidup berdampingan dengan ratusan kerbau sejak puluhan tahun yang lalu. Di sini, kerbau bukan sekedar hewan ternak. Mereka adalah bagian dari kehidupan sehari-hari warga. Setiap pagi dan sore, pemandangan ratusan kerbau keluar masuk kandang sudah seperti ritual, simbol keharmonisan manusia dan alam. Tradisi beternak kerbau diwariskan dari generasi ke generasi, mulai dari perawatan, pemeliharaan, hingga pemanfaatan kotoran untuk pupuk alami. Semuanya dilakukan dengan cara tradisional yang ramah lingkungan. Bagi warga Bulak PP, kerbau adalah sumber penghidupan sekaligus kebanggaan. Mereka tidak hanya menjual hasil ternak, tetapi juga menjaga warisan leluhur. Kampung Kerbau Bulak PP juga mulai dikenal sebagai destinasi wisata edukatif. Banyak wisatawan datang untuk belajar, berinteraksi dengan kerbau, hingga menikmati kehidupan desa yang tenang dan alami. Di tengah semakin merosotnya daya tarik kerbau sebagai hewan ternak dan jumlah populasi yang terus berkurang, warga dari Dusun Bulak PP, Desa Banyu Biru, Kecamatan Widodaran, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, justru berlomba-lomba memelihara hewan ternak ini. Banyaknya jumlah kerbau itu membuat Dusun Bulak PP mendapatkan julukan Kampung Kerbau. Kini tingginya jumlah populasi kerbau di kampung itu juga dimanfaatkan sebagai objek wisata. Di Bulak PP, kerbau masih dipelihara secara tradisional. Para peternak biasa menggembalakan kerbau 2 kali sehari, yakni pada pagi dan siang menjelang senja. Ratusan kerbau akan digiring melewati sungai yang terletak di muka dusun untuk minum sekaligus berendam. Seusai menggembala, peternak menempatkan kerbau-kerbaunya di kandang komunal yang menjadi penampung hewan milik banyak warga. Lokasi kandang komunal kerbau itu di pinggiran kampung agar agak jauh dari pemukiman. Pemakaian kandang komunal di Bulak PP telah dimulai pada tahun 2016 saat masyarakat mulai paham pentingnya kesehatan. Dengan adanya kandang komunal, keberadaan ratusan ekor kerbau dalam satu dusun tidak lantas membuat rumah-rumah warga Bulak PP ini bahu kotoran kerbau. Kandang-kandang kerbau di Bulak PP dibangun dengan papan-papan kayu, umumnya berukuran 6 x 9 meter. Di dalamnya terdapat jerami kering sebagai pakan cadangan buat kerbau. Banyak warga peternak di Bulak PP mengaku memilih kerbau sebagai hewan peliharaan karena dia lebih mudah dipelihara dibandingkan sapi. Misalnya dalam soal pakan,
Pemilik sapi mesti mencari rumput khusus, sementara kerbau tinggal dilepas di alam untuk mencari makan. Kebetulan wilayah kampung Bulak Pepe terletak di tengah hutan dan ladang, sehingga tidak susah mencari sumber pakan kerbau. Kawasan itu juga dilintasi aliran sungai besar yang dapat dijadikan sebagai sumber air minum dan tempat berendam untuk banyak kerbau. Selain itu, kerbau dinilai lebih cepat berkembang biak dibandingkan dengan sapi. Yang paling cepat itu kerbau. Kerbau kalau 13 bulan itu pasti sudah beranak. Yang paling kathah yang setunggal gadah pinten, Bu? Kalau dosa. Di sisi lain, warga Bulak Pepe meyakini kerbau tidak mudah terserang penyakit dan kandang yang ditempati hewan ini tidak susah untuk dibersihkan. Kerbau dinilai pula menghasilkan daging yang lebih banyak daripada sapi. Bagi masyarakat Bulak Pepe, beternak kerbau bagi warga ini bukan sekedar menjadi sarana sumber penghasilan. Para warga di Bulak Pepe menganggapnya sebagai bagian dari pelestarian tradisi nenek moyang. Berbeda dari peternak umumnya yang memasarkan kerbau atau sapi di pasar hewan, peternak di Bulak Pepe hanya menghubungi penjual ternak untuk bertransaksi. Alasannya, menurut warga, kebiasaan tidak menjual kerbau di pasar merupakan tradisi leluhur warga Bulak Pepe. Kampung Kerbau Bulak Pepe bukan sekedar desa, tapi simbol kebijaksanaan lokal yang tetap bertahan di tengah arus modernisasi. Datanglah teman-teman, rasakan sendiri hangatnya kampung dan hembusan napas tradisi yang masih hidup di Kampung Kerbau Bulak Pepe, Kabupaten Ngawi. Tapi nek raosnya nggih sami kalih sapi, Pak. Ketinggalan nggih to meso niku ya nih. Enak sapi kan kate ubat apa? Nggih, niku ubat terus. Nggih. Apa niku? Comboran. Nggih. Comboran mesoan mboten. Nek pajenge biasanya pinten, Pak, setunggal? Nek sing niku nggih sing jaler niku nggih duit kang dosoran. Oh, nggih. Wah, berarti bon nggih 18. Nggih. Luwih larang niku sapi niku korban rata-rata 21 20 man niku. Niku wis sapi gede punan. Nggih. Sapi sing dagang kathah. Nek misale manake nggih sami kalih sapi setahun pindah kan? Yep. Niku sing sebagian nggih njojok niku setahun ping kalih. Oh, setahun ping kalih malah. Nggih, njojok niku nggih pendak tahun. Nggih. Mana itu kan? Nggih. Sapi kan iki sithik-sithik. Enak sapi itu nak mana anu gak nunggoni lah nek iku mboten. Ucut ngono. Nggih, mana nggih pun mriku mungkin nek wantene itu lho, kebune mana pun lajeng pun lampak ya, Mbak. Lah ngoten niku mungkin nek ketinggalan mboten kawin nggih mboten purun lanange niku nek wantene kawin nggih cedhaki terus. Berarti kebun nek ngopeni namung enjen niku di ngon terus diguyang atau niku terus dipakani teng mriki pun. Nek enjen dingon ngoten niku mboten dipakan lho niku sing manak niku mboten dingen kan dipakan. Oh. Nggih, nggih. Nggih, soalnya anak alit. Mendingan mboten pakan. Nggih. Nek ngene pindah ya, Pak. Pindah anjing ngeten iki. Siang matak mending nggih. Kadang-kadang ya dinten ping kalih. Nggih. Mulai jam 6. Jam 6 sampai jam 10 ngoten. Nggih, kadang-kadang nggih dugi jam 11 niku.